Saudara, Anda kembali bersama Sapa Indonesia Pagi, khususnya di segmen Sehat di Tengah Pandemi, tempat Anda bisa bertanya seputar kesehatan, terlebih di saat Anda ragu untuk ke rumah sakit akibat suasana pandemi COVID-19 yang juga belum reda hingga saat ini. Anda juga dapat melayangkan pertanyaan melalui Instagram Sapa Indonesia _Kompas TV sehari sebelum tayang atau melalui telepon interaktif saat ini di nomor 021 5366 0500. Sekali lagi 021 5366 0500. Kali ini sudah ada Dr. Sandi Nugraha, ini adalah dokter spesialis anak. Dr. Sandi, selamat pagi dengan Irianda di studio. Ya, selamat pagi semua. Pagi dok, salam sehat. Ya. Nah dok, kita langsung bacakan pertanyaan pertama ini yang kami pilih melalui Instagram. Dari Instagram @r_hoirunisa 141298. Pagi dokter, dok anak saya berusia 1 tahun 8 bulan. Sudah 7 hari ini anak saya jika di pagi hari rewel dan mulutnya bau dok. Menjelang siang badannya panas, kemudian malam hari panasnya mulai turun. Namun besoknya kembali panas lagi. Apakah ini gejala DBD dok? Mohon solusinya dari dokter Sandi. Nah dok, silakan mungkin langsung dijawab ya. Baik, terkait demam. Yang pertama adalah Ibu Hoirunisa ini anaknya demam sudah 7 hari atau kurang lebih sudah seminggu semenjak onset awal ya. Nah, apakah ini DBD? Tentunya demam itu penyebabnya bisa macam-macam. Salah satunya dan yang terbanyak pada anak adalah infeksi. Ya, infeksi terbagi menjadi 2, ada infeksi bakteri dan infeksi virus. Kalau memang terkait dengan keadaan kita akhir-akhir ini, di mana kasus COVID sedang meningkat, bisa kita lihat apakah lingkungan sekitar sedang ada yang bergejala serupa. Itu terkait apabila kita mengarah ke COVID. Adakah keluhan di sekitarnya seperti demam, pegal-pegal, batuk, pilek yang serupa, itu bisa kita lanjutkan dengan screening COVID. Ya. Nah, bagaimana dengan DBD ini sendiri? Bahwa DBD ini biasanya adalah demam yang diakibatkan oleh virus yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti yang kemudian menggigit manusia dan menginfeksi. Nah, pada DBD sendiri biasanya perjalanan penyakitnya itu pada saat dari awal mulai digigit itu sekitar 3 sampai 7 hari biasanya. Okay. Nah, tipikal demamnya apabila DBD atau demam berdarah itu adalah tipikal demam yang terus-menerus. Di mana keluhan ini hanya berkurang apabila misalnya mengkonsumsi obat penurun panas sesuai dosisnya. Kemudian apabila dikompres dengan air hangat. Nah, itu biasanya turun sebentar, setelah itu naik lagi. Nah, kalau dari Ibu Hoirunisa ini tadi sebenarnya panasnya naik turun. Nah, sebenarnya harus saya tanya, apakah turun itu setelah mengkonsumsi obat-obatan penurun panas yang ada di pasaran? Nah, kalau memang kita curiga demam berdarah, saya menganjurkan karena ini sudah lebih dari 3 hari, sebaiknya ibu membawa anaknya ke dokter spesialis anak untuk dilakukan pemeriksaan fisik lebih lanjut dan pemeriksaan penunjang lebih lanjut. Karena harus kita perhatikan adalah yang pertama, cairan pada anak ini kita harus pastikan cukup, dalam arti makan, minumnya jangan sampai kurang. Kemudian yang kedua, perhatikan apakah seluruh bagian tubuh anak, contohnya adalah tangan dan kaki, apakah teraba dingin? Apakah anak terlihat lemas? Itu merupakan tanda-tanda bahaya yang sering terjadi pada misal kita curiga demam berdarah tetapi pada stadium lanjut atau sering kita sebut sindrom shock dengue. Tangan dan kakinya tadi dingin dok ya, dicoba dicek lagi ya. Oke, tadi sarannya memang sudah lebih dari 3 hari ini dibawa ke rumah sakit. Ya kami pahami juga ya kondisi sekarang untuk rumah sakit juga pasti ragu-ragu juga. Cuman ini tadi memang keterangannya sudah 7 hari, kemudian naik turun, kalau siang naik panasnya begitu, kalau malam turun. Tadi ya dokter menyarankan juga lebih dalam lagi, coba dicek lagi tangan dan kakinya apakah dingin. Tapi mungkin memang sarannya untuk lebih baik dibawa ke rumah sakit begitu ya. Betul. Oke, dok, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ini dari Instagram @bangkikiproject.
Nah, selamat pagi dokter, anak saya umur 3 tahun. Saya dan istri adalah pekerja di karyawan swasta, jadi anak kami titipkan di ibu. Kata ibu saya, anak saya jika selesai mandi pada sore hari selalu BAB-nya berwarna coklat agak hitam dok. Ini kenapa ya dok? Mohon penjelasannya, terima kasih. Baik, Silakan dok. baik. Ya, dari Bang Kiki ya. Sebenarnya feses atau tinja itu adalah hasil dari sisa makanan yang tidak dicerna dan bergerak tubuh. Hmm. Tentunya bentuk, kemudian warna, kemudian baunya atau aromanya pada anak ini tergantung dari apa yang dikonsumsi oleh anak tersebut. Sebagai contoh, dari pertanyaan ini yang saya dapat analisa adalah satu dari frekuensi. Kalau disebutkan setiap habis mandi sore BAB berarti tidak ada masalah sama frekuensi. Ya. Nah, yang kedua, warnanya coklat kehitaman. Nah, memang warna kehitaman pada tinja atau feses ini pada beberapa hal mengindikasikan adanya darah dalam tinja. Ya, tetapi harus kita lihat juga benar-benar hitam, maaf kalau orang Indonesia mungkin hitamnya itu seperti petis, seperti gris atau gemuk. Itu kan hitamnya benar-benar hitam mengkilap dan biasanya itu kalau dari aromanya adalah baunya bau anyir ya, bau darah. Itu beda. Sedangkan kalau coklat, masih ada coklat, kehitaman, anaknya tidak pucat, anaknya misalnya masih aktif, coba kita lihat asupan makanannya. Pada beberapa asupan makanan itu dapat memberi warna kehitaman pada tinja atau feses. Misal, pada makan-makanan yang mengandung pewarna, contohnya pewarna makanan yang berwarna gelap atau hitam. Kedua, mungkin pasien ini apakah juga kurang mengkonsumsi serat dan buah. Kita harus lihat, selain tadi warnanya coklat kehitaman, apakah bentuknya seperti misalnya tinja dari kambing itu kan keras ya. Kita sering lihat di jalanan mungkin, itu kan bentuknya keras. Apakah konsistensinya sedemikian rupa? Apabila misalnya kita lihat tadi, coklat kehitaman, konsistensinya keras. Nah, mungkin yang harus kita evaluasi dari gaya hidup adalah berikan asupan serat atau buah tetapi dalam jumlah yang secukupnya. Dalam arti memang pada seorang anak pemberian serat atau buah itu tidak seperti pada orang dewasa yang bisa terus, istilahnya kalau orang sering bilang aku lagi diet, aku makan sayur dan buah gitu. Pada anak memang tetap harus diberikan dalam 1 sampai maksimal mungkin kalau anaknya sudah lebih besar hanya 2 kali setiap harinya. Oke, berarti dicoba ditambah seratnya dulu dok ya. Ada saran lain dok, mungkin Ya. obat begitu harus mengonsumsi obat atau tidak? Nah, untuk mengkonsumsi obat idealnya adalah saya melihat, saya bertemu langsung dan kalau perlu mungkin pada beberapa keadaan misalnya di poliklinik ibunya kalau bisa foto dari bentuk tinjanya tersebut sehingga di situ saya bisa apakah memang anak ini tinjanya bermasalah atau tidak. Tetapi kalau terkait obat pencahar, kalau dilihat dari frekuensinya, tapi ini yang saya tidak bisa jawab apakah memang harus melihatnya ya. konsistensinya keras, ya. Oke, mungkin bisa dimanfaatkan telemedicine yang saat ini juga ada ya. Dari Kementerian Kesehatan juga kalau memang ragu untuk rumah sakit. Kita lanjut ya dok ya ke pertanyaan berikutnya ya. Ini dari @mygaluh. Selamat pagi dokter. Dok, saya ingin tahu dok, di masa pandemi seperti ini apa yang harus ibu lakukan untuk menjaga kesehatan anak khususnya balita dok? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Silakan dok. Baik. Terkait kasus COVID anak yang meningkat, di mana dari data terakhir tanggal 17 yang saya lihat itu 12%-nya dikontribusikan dari anak usia 0 sampai 18 tahun. Mungkin pemirsa juga sudah sering mendengar pernyataan dari Ketua IDAI Dr. Aman Pulungan. Nah, yang harus dilakukan adalah ibu membatasi mobilisasi anak. Itu yang nomor 1, bahwa anak kita cukupi, kita pastikan keadaannya tenang walaupun
bermain hanya di rumah saja, ya. Kemudian lingkungan. Nah, lingkungan sendiri sebagai contoh adalah tadi ada contoh pertanyaan, dok, saya dan istri pagi berangkat kerja, sore pulang gitu ya. Nah, bagi yang melakukan aktivitas, orang tua, pengasuh, nenek, kakek, bahkan saudara, itu diperhatikan protokol kesehatannya. Ya, jangan sampai abai. Ingat bahwa di saat kita beraktivitas, tujuan kita adalah apa? Tujuan kita adalah menafkahi. Tujuan kita adalah mencukupi. Tetapi jangan bawa virus itu sampai ke rumah. Ya, bila akan pulang ke rumah, pastikan bahwa kita sudah ganti baju. Misalnya, sebagai contoh adalah jangan sampai pada saat kita masuk rumah itu dengan jalan yang sama dengan anak tersebut juga ada di daerah situ. Jadi kalau bisa, misalnya kita masuk pada saat anak kita misalnya di dalam kamar dulu, kemudian kita sebelum masuk sudah cuci tangan, sudah cuci kaki, masker yang dari luar kita buang, kemudian kita juga cuci muka dengan menggunakan air mengalir dan sabun, itu kemudian ganti masker masuk. Nah, kemudian kita membersihkan diri, pakaian tadi jangan diletakkan sembarangan, ya. Nah, kemudian pada anak itu sendiri, satu, anak ini mempunyai periode, ya sering kita sebut adalah periode main, ya. Jangan kita lupakan bahwa periode tersebut tetap harus difasilitasi. Tentunya fasilitas permainan ini sendiri tidak melulu hanya gadget, ya, tidak melulu hanya mainan digital, ya, tetapi banyak mainan atau stimulasi yang bisa kita lakukan tanpa menggunakan gadget. Nah, kemudian cukupi nutrisi anak tersebut. Berikan makan makanan yang cukup karbohidrat, cukup protein hewani, cukup lemak, dan cukup tadi pemberian serat atau buah. Bagaimana dengan suplementasi? Pada kondisi pandemi seperti ini, suplementasi dapat diberikan, ya, terkait resikonya yang lebih tinggi seorang anak apabila terinfeksi. Tentunya suplemen ini sendiri harus diperhatikan. Banyak suplemen yang sekarang beredar. Nah, contoh kandungan apa yang harus kita perhatikan pada suplemen tersebut adalah, sebagai contoh adalah vitamin C, vitamin D, dan juga zinc. Tentunya suplemen ini tadi tidak bisa berdiri sendiri, ya, harus bekerja sama dengan pola hidup yang sehat, cukup nutrisi, cukup istirahat, dan lingkungan yang bersih. Baik, itu tadi yang harus diperhatikan, justru orang tuanya atau pengasuh ini juga harus memperhatikan betul ya, kalau setelah aktivitas protokol kesehatan tadi ditepati, kemudian juga jangan buang sembarangan baju setelah dari luar, nutrisi, tadi kemudian suplemen, dan juga aktivitas anak tentunya bermain, jangan main gadget terus, ini juga penting ya, dok ya. Dok, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, ini ada dari Witanduran. Pagi dokter, jika anak umur 1 tahun belum bisa berbicara nih dok, apakah itu hal yang wajar dok? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Wita. Nah, anak umur 1 tahun ini idealnya adalah bisa bergumam, ya. Sebagai contoh mungkin menyebutnya bergumam ya? Bergumam kayak mama, sampai jadi dua kemudian jadi satu kata, maaf maksud saya. Misalnya papa bisa masih papa terus papa. Nah, itu idealnya memang 1 tahun mulai hanya satu kata ya targetnya. Hanya satu kata dan bergumam. Nah, kemudian dia untuk anak 1 tahun misal, dia bilang mau mama atau mau papa, dan dia menunjuk. Dia sewajarnya sudah tahu bahwa mana yang mamah, mana yang papa. Atau mungkin misalnya dengan neneknya dipanggil eyang gitu ya misalnya. Dia sudah tahu, oh yang. Eyang tuh eyang gitu loh. Jadi mungkin dia belum sempurna ngomong eyang, tapi sudah tahu sebutan misalnya sendiri yang dia punya gitu ya? Ya, yang itu kan singkat ya, hanya satu kata, kemudian hurufnya juga huruf vokal yang gampang diucapkan. Nah, memang apabila di keluarga tersebut menyebut dengan panggilan tertentu seperti bunda, itu mungkin lebih sulit untuk diucapkan apabila dibanding dengan misalnya dipanggil ibu, mama, itu
mama gitu atau bu, ibu itu lebih gampang untuk menstimulasi anak 1 tahun. Nah, terkait stimulasi penting juga bahwa lingkungan itu mendukung. Bagaimana lingkungan bisa mendukung bahwa sering adanya komunikasi antara ayahnya, antara papa dan mama, antara ayah dan ibu, kedua pasangan orang tua ini adalah anak itu nanti prinsipnya adalah meniru dan sediakan waktu khusus untuk kita ngobrol, ya. Anak, ibu, kemudian ayahnya, ya, itu untuk mengobrol tentunya dengan tutur bahasa yang baik, dengan kata-kata yang sederhana, dan disebutkannya jangan terlalu cepat. Itu merupakan salah satu bentuk stimulasi. Stimulasi tadi dok ya penting ya bagi anak umur Ya, 1 tahun. penting. Jadi memang Ya, wajar ada beberapa kalimat-kalimat atau kata tadi ya targetnya yang bisa disebutkan oleh anak umur 1 tahun tersebut. Jangan lupa itu stimulasi penting, ajak obrol anak umur 1 tahun ini juga penting. Ya. Oke, Dokter Sandi